Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aqi yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih dikumpulkan dalam bulan yang mulia ini, bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang memperoleh syafaat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aqi yang Allah cintai, pernah dengar tidak potongan ayat berikut ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang artinya adalah, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya dan yang berbuat ria. Ayat yang tadi dibacakan merupakan potongan surat Al-Ma'un yang salah satu isinya tentang ancaman Allah bagi orang-orang yang berbuat ria. Teman-teman tahu ria itu apa? Ria adalah perbuatan memamerkan amalan-amalan atau memamerkan sesuatu yang tujuannya ingin dilihat, dinilai, dipuji karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah akan beri kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya. Allah ridhoi perbuatannya. Contoh sikap ria yang mungkin tanpa sadar pernah kita lakukan. 1. Memamerkan barang baru dengan sengaja di depan orang banyak dengan tujuan agar orang lain memujinya. 2. Menolong orang dengan maksud ingin dipuji, padahal tidak pernah menolong orang ketika sedang sendiri. Yang ketiga, contoh yang lain adalah berpura-pura sholat ketika ada orang banyak, tapi tidak sholat ketika ia sendiri. Keempat, sengaja memberi sedekah dengan niat ingin dilihat dan dinilai sebagai orang yang dermawan. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan fasih di hadapan orang agar dipuji. Ya. Ketika sendiri dia membaca Quran dengan sangat pelan, dengan biasa saja, tapi ketika bersama orang lain, dia merdukan suaranya, dia fasihkan bacaannya. Itu yang tidak boleh. Yang keenam, membandingkan bentuk fisik diri sendiri dengan orang lain dengan maksud memberitahu bahwa fisik punya kita lah yang paling baik di antara teman-teman yang lain. Itu juga tidak boleh. Yang ketujuh adalah membicarakan amalan-amalan yang pernah dilakukan, baik yang lampau, yang baru saja ia lakukan, atau yang akan ia lakukan. Ia ceritakan dengan sangat baik kepada teman-temannya dengan harapan ia dipuji dan dinilai baik oleh orang lain. Yang kedelapan, nah ini biasanya sering kali kita temukan ya teman-teman, memposting sesuatu di media sosial dengan harapan dapat pujian dari orang banyak, perihal ibadah, sedekah, atau tentang kemewahan dan sebagainya. Alangkah baiknya jika media sosial saat ini dipakai untuk menyebarkan kebaikan serta beramal hingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Teman-teman tahu, ria ini merupakan salah satu sifat yang sangat tercela yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena sifat tersebut membuat kita seolah-olah semua orang harus tahu jika kita adalah orang yang baik, orang yang dermawan, dan orang yang suka menebar kebaikan. Itu yang tidak boleh. Sifat ria ini dapat menghilangkan pahala dari kebaikan yang telah kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 264, perumpamaan orang-orang ini, orang-orang yang mempunyai sifat ria ini seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Lalu batu itu ditimpa hujan lebat dan menjadikan tanah di atas batu itu bersih. Tidak ada tanahnya sama sekali. Rugi bukan? Rugi. Perbuatannya sudah baik, namun karena ada rasa ria di dalamnya, Allah kurangi atau bahkan Allah hilangkan pahala dari amalnya. Lalu bagaimana jika kita melakukan sesuatu tapi tidak ada niat untuk ria, namun orang lain dapati kita melakukan amal tersebut dan kemudian memuji kita?
Maka ucapkanlah alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, sebagai bentuk kerendahan hati bahwa ada Allah yang memampukan kita melakukan perbuatan tersebut. Begitupun jika kita memuji orang lain, maka ucapkanlah masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, beramallah hanya mengharapkan ridha Allah dan lakukanlah dengan penuh kerendahan hati. Mari sama-sama untuk berusaha agar tidak terjerumus ke dalam sifat riya. Semoga Allah senantiasa berkahi amalan kita selama bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.